Oke guys, kita beli tiket dulu. Sekarang kita masih jalan-jalan di Yogyakarta. Ini kita di Taman Sari. Dan nanti kita akan ditemani oleh Mas Didik sebagai tour guide di sini. Biar kita bisa mengenali sejarah Taman Sari. Ikuti terus ya guys. Selamat datang Mas dan Mbaknya ini di Komplek Wisata Taman Sari ya. Perkenalkan, nama saya Didik atau selaku local guide Taman Sari, dimana nanti akan saya bantu untuk cerita Taman Sari dan keseluruhannya yang pasti. Nah, Mbak dan Masnya ini tadi sebenarnya masuk ini melalui pintu belakang Taman Sari. Oh gitu. Ya, yang dimana zaman dulu pintu depan atau pintu utama Taman Sari nanti ada di sebelah barat sana, nanti kita akan jumpai. Oh, cuman ini semuanya dari sini juga Mas masuknya, apa ada yang dari sana juga? Kalau sekarang Taman Sari ini karena letaknya berada di tengah perkampungan, untuk pintu masuknya banyak. Tetapi gitu. Untuk akses menuju ke Taman Sari hanya satu pintu masuk saja dari berarti sini. semua memang dari sini? Semuanya sekarang alihkan dari sini. Ya. Nah, di samping kanan kiri tadi itu dalam atau di bawah gapura itu ada dua buah ruangan. Itu dulu yang digunakan untuk pos jaga para prajurit keraton. Jadi semacam security atau satpamnya. Dan mohon maaf, pintu rendah-rendah nanti di dalam juga banyak kita jumpai pintu rendah-rendah. Kayaknya tadi di setiap ruangan. Aku juga lihat kayak ada sesajen juga ya. Itu karena masih menjadi adat budaya juga. Ya. Nah, gitu. untuk pintu rendah tersebut bukan berarti Sultan Raja atau orang dulu rendah-rendah, bukan. Melainkan dulu beliau Sultan atau Raja kita sudah mengajarkan kita untuk selalu rendah hati atau sopan santun. Jadi menundukkan kepala itu permisi. Pada dalam setiap ruangan itu pasti tinggi-tinggi saja. Gitu. Nah, ini sudah pernah ke keraton? Belum. Nah, Taman Sari ini karena Taman Sari satu komplek dengan keraton tetapi beda dengan keraton. Jadi Taman Sari ini dulu merupakan tempat rekreasi atau semacam villa. Oh gitu. Juga digunakan untuk benteng pertahanan dan tempat religius yang dibangun oleh beliau Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu pada tahun 1758 Masehi. Nah, digunakan hanya sampai Sultan Hamengkubuwono yang kedua saja. Setelah itu tidak digunakan lagi. Gitu. Untuk namanya pun Taman Sari karena taman itu adalah kebun dan sari itu buah atau bunga yang indah. Jadi samping kanan kiri rumah-rumah warga, dan nanti yang kita lewati dulu tidak ada rumah-rumah warga. Dulu adalah komplek kebun buah dan bunga. Gitu. Tapi sekarang sudah jadi perkampungan, menjadi tempat tinggal para pengrajin, abdi dalam keraton keturunan banyak tinggal di sini. Masih sekitaran sini, di sini ada 4 buah gedung, ada 1, 2, 3, 4. Ini yang disebut Gedung Sekawan. Oh, Gedung Sekawan apa itu Mas? Ya, karena sekawan dalam bahasa Jawa itu 4, maka Gedung Sekawan ya dengan berjumlah 4 gedung ini yang difungsionalkan untuk bermain musik gamelan. Untuk mengiringi para putri-putri raja menari di tengah jalan ini. Tentunya beliau Sultan Raja beserta keluarganya singgah dari atas menara itu untuk melihat putri-putrinya menari untuk perjamuan beliau pulang. Karena ini pintu belakangnya. Zaman dulu tidak ada pagarnya, ini pagarnya hanya tambahan saja karena sudah menjadi objek wisata. Yang ini yang belakang ini, pagar itu. Itu. Gitu. Oke. Terus lanjut ke mana, Mas? Kita nanti akan lanjut turun ke area kolam pemandian. Mas. Apa ini? Jalur telepon. Taman Sari ini ada 3 kolam pemandian yang dimana zaman dulu bukan kolam namanya, tapi namanya adalah umbul. Umbul itu dalam bahasa Jawa itu yang mempunyai arti sumber mata air. Berarti ini sumber dari bawah? Kalau dulu sebenarnya aslinya, kalau sekarang juga masih ada keluar juga kurang lebih 10%-nya saja. Ya, karena posisi kita di bawah kurang lebih kedalaman 10 hingga 15 meter, yang dimana dulu di atasnya adalah komplek kebun buah dan bunga yang sekarang jadi pemukiman. Jadi kenapa posisi di bawah? Supaya mudah untuk mencari sumber mata air tersebut.
Nah, di setiap masing-masing kolam ini beda fungsinya, di mana di sini digunakan untuk para putra-putri atau anak-anak raja. Dan di tengah situ yang digunakan untuk selir-selirnya beliau. Dengan beliau banyak selirnya ya, yang katanya kurang lebih memiliki 20 sampai 40 orang selir. Nah, Taman Sari ini mempunyai salah satu mitos ya, yang nanti beliau Sultan naik ke atas menara itu. Dari jendela paling atas itu beliau memilih salah satu selirnya dengan cara melempar bunga. Siapa nanti yang dapat bunga diajak mandi oleh Sultan berdua di kolam pribadinya sebelah sana. Nanti kita bisa lihat ada kolam pribadinya di balik gapura atas ataupun menara tersebut. Tapi itu sebuah mitos saja. Kalau kita lempar bunga dari jendela paling atas, apakah sampai ke kolam pemandian dengan di bawahnya masih ada bangunan? Ya, tentunya tidak ya. Dan tidak serendah itu beliau. Masa seorang raja ngejar-ngejar selirnya, tidak. Kemungkinan kalau beliau menunjuk pun bisa, dan bisa mengajak permaisuri langsung ke kolam pribadinya. Nah, perlu diketahui untuk Taman Sari arsiteknya adalah orang Portugis, maka bentuk bangunan budaya di sini banyak perpaduannya. Dari atap-atap ini adalah perpaduan dari budaya Cina. Eropa dari kemegahan bangunan Taman Sari semacam kastil. Hindu seperti barong itu yang namanya karama sebagai tolak bala atau protek. Buddha di setiap kolam renang ini ada seperti bunga teratai. Tapi dulu ada bunga teratainya pasti. Hanya motif atau bangunan seperti bunga teratai itu ya. Muslim di sebelah sana itu ada seperti kubah masjid dan terbangunnya tempat religius untuk ibadah sholat, maka tercampur atau dicampur menjadi sebuah adat budaya itu Islam kejawen yang berdoa masih menggunakan saji dan meditasi karena pengaruh dari budaya Hindu dan Buddha. Ya, hanya kita renovasi, hanya kita lapisi saja, tidak ada bentuk bangunan yang kita rubah. Semuanya masih asli, kita kasih perekat saja, tempel saja atau plaster. Itu yang atas itu apa kan? Nah, itu yang mitosnya tadi untuk memilih selir atau melempar bunga. Ya, atau memilih selir karena selirnya berendam banyak di sini. Nah, sebenarnya selain itu juga beliau bisa untuk melihat keindahan kebun buah dan bunga yang sekarang sudah jadi perkampungan. Dari atas itu dan untuk memantau keadaan sekitar. Kalau dulu bisa melihat selirnya kebun buah dan bunga. Kalau kita naik sekarang ke sana hanya melihat rumah-rumah warga. Kebunnya udah nggak ada ya. Iya. Tidak boleh buat mandi ya, tidak boleh sama sekali karena memang objek wisata dan bangunan masih asli, nanti takut merusak bangunan yang aslinya. Ada lampu juga, nanti ada aliran listrik juga. Dan yang kedua nanti banyak yang ngintip. Karena kalau sekarang boleh untuk mandi tapi tidak boleh menggunakan busana. Iya, siapa yang mau coba? Makanya nggak boleh untuk mandi. Ini kalau sampai malam masih ada pengunjung. Kalau sampai sore malam kadang ada pengunjung juga, tapi itu yang tidak tahu mungkin masih lihat di internet pukul sampai jam 5, jam 6. Padahal Taman Sari buka dari jam 9 sampai jam 3 saja. Itu setiap hari, ya. Enggak sampai sore sih, Mas. Tidak, untuk mungkin yang di Google atau internet itu tidak benar, belum diperbarui mungkin. Oh gitu. Ya. Nah, karena yang benar ada jam 9 sampai jam 3 itu setiap hari. Tapi untuk keraton hanya jam 9 sampai jam 3, tapi hari Senin libur. Tapi kalau Taman Sari setiap hari tidak ada libur. Gitu. Mari kita sambil jalan ke kolam pribadinya Raja. Digunakan dengan selir tadi yang terpilih berdua. Tentunya zaman dulu di atas tidak ada rumah-rumah warga yang sekarang jadi permukiman. Jadi zaman dulu beliau berendaman di atas di sini tidak ada yang ngintip, itu pasti. Kalau sekarang pasti banyak yang ngintip karena sudah menjadi rumah-rumah warga. Ya. Samping kanan kiri digunakan untuk menaruh aromaterapi atau sesaji, bukan sangkar burung atau ayam. Oh, buat aroma sesaji nih. Iya. Satu ruangan yang kalau zaman sekarang mungkin bisa dikatakan tempat semacam spa atau sauna. Kalau zaman dulu mungkin ratus ya, dengan di bawah sini ada 3 lubang, boleh digunakan untuk menaruh bara api atau arang.
supaya hangat tidur beliau pada waktu berbaring di atas. Tapi zaman dulu bukan kayu, tapi semacam anyaman bambu atau rotan, karena kayu dan lantai Taman Sari sudah kita ganti, bangunan dan relief semuanya masih asli. Oh yes. Ini duduk bareng, ini seperti Sultan yang Permaisuri. Mau foto duduk bareng di sini berdua seperti Sultan yang Permaisuri? Kebawa mimpi nanti. Nanti dijadikan nyata, nggak jadi mimpi. Itu di sebelah utara ada bangunan tinggi coklat itu. Ya. Itu dulu tempat tinggalnya sele-sele raja sekarang di Kepung Perkampungan. Itu dulu sebenarnya di Kepung Danau Buatan. Danau Buatan itu yang menghubungkan antara keraton dengan Taman Sari. Tetapi Danau Buatan sekarang sudah hancur, hilang menjadi perkampungan. Jadi keseluruhan sampai kanan kiri ini adalah perkampungan atau kampung taman. Dan di hadapan kita ini yang namanya Gapura Agung, ini pintu depan atau pintu utama Taman Sari. Kenapa jadi belakang sekarang? Karena di belakang sana sudah jadi padat perkampungan, tidak ada akses tempat wisatawan masuk untuk parkir mobil dan lain sebagainya. Apalagi karena gempa 2006, ya. Gapura Agung ini belakangnya kita sanggah pakai besi. Karena kita belum bisa renovasi, jadi sulit sekali kita pertahankan. Masih kita pertahankan pakai besi belakangnya. Karena relief itu masih aslinya juga dia. Bisa, maka sebenarnya itu banyak orang atau wisatawan tidak boleh untuk naik sama sekali ke sana karena belum direnovasi secara total. Takutnya nanti malah kita yang kena musibah. Nah, ini saya akan jauh foto bersama. Mungkin kalau masih ada stok tutup yang membuat nanti akan dikasih tahu semacam ini gini setelah memahari kok bisa terjadi. Tidak sekali. Banyak orang yang cocok. Batik printing. Sekarang kita mau ke tempat lukisan Bapak Haji Soehardi. Kita mau cari lukisan kereta kencana yang paling banyak diminati orang-orang. Konon katanya lukisan tersebut sulit untuk didapatkan. Karena harusnya dari perkampungan. Jadi terpisah-pisah semua, terkantong-kantong. Nah, ini sudah jadi perkampungan. Kalau dulu komplek kebun buah dan bunga di sini, tapi sekarang jadi perkampungan. Jadi kalau kampungnya namanya Taman, Kampung Taman. Objek wisatanya Taman Sari. Nanti kalau masnya cari Kampung Taman Sari sudah beda lagi. Sudah bukan di sini. Di Rasam ini proses pembuatan wayang kulit dari pemangatan sampai jadinya sampai pewarnaan. Ini para juragan. Lodok Sari. Nanti dari sini kita ke Masjid Bawah Tanah yang tanggal 5 itu. Oh, itu Masjid Bawah Tanah. Nanti kalau ini tempat tidurnya Sultan dengan Permaisuri yang namanya Lodok Sari. Nah, berada di dalam situ untuk tempat singgahnya beliau. Banyak orang mengatakan di sini juga untuk ziarah. Banyak orang malam hari datang. Yang konon katanya mitosnya ya. Tempat beliau Sultan pertama bertemu dengan Ratu Pantai Selatan. Di sini. Nih, katanya. Tapi sebenarnya di sini menurut sejarah di sini digunakan tempat tidur beliau pada waktu berkunjung ke Taman Sari.
Jadi tempat bersenang-senangnya adalah kolam pemandian. Tempat tinggalnya beliau di sini untuk stay pada waktu di Taman Sari. Jadi samping kanan kiri ada semacam lubang, itu dulu atasnya ada semacam anyaman bambu atau rotan. Buat tidurnya ya. Ya, jadi ada lubangnya itu kalau dingin mungkin dikasih bara api atau arang supaya hangat. Jadi semacam AC alaminya. Ya, itu. Nah, karena dulu beliau sultan berkunjung bersama keluarganya ke Taman Sari tidak hanya 1-2 hari, bisa 2-3 bulan. Maka di sini ada tempat tinggalnya juga. Di sini tempat tinggalnya, tempat senang-senangnya, nanti tempat religiusnya nanti di Sumur Gemuling atau yang sekarang terkenal dengan nama Masjid Bawah Tanah, letaknya di ujung utara. Kalau kita ini di ujung selatan dari objek wisata Taman Sari. Samping kanan kirinya dilengkapi dengan kamar mandi, sudah banyak yang hancur ya. Nah, jadi sebuah rumah pasti dilengkapi kamar mandi, tempat tidur, dapur itu yang utama. Nah, ini kita akan. Ini apa Mas yang rusak? Ini untuk penutup pintu karena zaman dulu tidak ada pintu, jadi semacam setia saja. Oh. Ya, gitu. Karena di sini sudah private, nggak bakal orang berani masuk dulu. Bisa dipanah nanti. Mau tunggu nggak di sini? Ini ada sebuah tungku besar, itu memasak ini berlubang sampai ke atas. Ini ada lubangnya sampai ke atas jadi untuk asap uapnya. Dulu modelnya begini. Nah, untuk memasak di sini setelah dimasak, kalau zaman sekarang mungkin dalam master chef ya, itu istilahnya plating ini di sini. Plating. Setelah itu dihidangkan, yang menghidangkan di sini ada ruang makan sendiri atau yang namanya gedung Madaran Dahar itu makan ya. Di tempat makan bersama di dalam situ untuk keluarga aja dulu gitu. Jadi kita juga tidak lupa dengan asal usul kita wayang. Ada cerita juga di setiap kaosnya juga ada dari wayang tersebut. Mau lihat ini kami. Nah ini yang kita buka outlet malah hanya di Swiss, di Indonesia nggak ada. Oh bisa tanyakan nih langsung Pak Hepol Harry Potter. Pak Harry Voice of Jogja itu. Ya mas aja juga. Lihat ya. Ambil Tapi sama teman saya kalau mau itu. Karena memang kita di sini setiap desain itu ada ceritanya Pak. Gitu Mas ya. Tapi kita kainnya itu pakainya bambu. Kalau kita mau bocorin, insya Allah bulan depan itu kita ada serat kayu. Dulu kita pakai eucalyptus, kayu yang awal kayu putih. Tapi sekarang kita minta ternyata ada teknologi baru ataupun penemuan baru itu pakai kayu kayak papan. Jadi sisa-sisa triptek itu dihancurin jadi kayu. Jadi insya Allah bulan depan kita mau ada. Tapi kita memang mencoba untuk mencari sesuatu yang baru yang kita kenalkan orang Indonesia karena kebanyakan kayak kain bambu aja nih untuk orang Indonesia masih agak sedikit kurang familiar loh. Padahal kita sudah dari tahun 2012. Malah sebelumnya 2010 saya udah jualan, tapi nggak pakai nama ini. Kalau di luar negeri itu udah tahu. Kalau di luar tuh namanya ini, kainnya tuh bambu itu supima, kalau nggak salah. Supima. Jadi kain bambu itu namanya supima. Nah makanya tidak dispesifikkan ke bambu. Kaos bahannya dari kain bambu. Enak loh, adem ini. Kebanyakan di Indonesia sama di Cina. Memang awal produksi bambu itu di Cina. Khas Taman Sari. Negara bambu ya. Yang mengolah semua akhirnya di Indonesia ternyata bambu kualitasnya sama kayak Cina. Dan akhirnya memang dibikin yang bambu. Bambu kualitasnya yang bikin beda sama katun itu dia bagus. Ini lukisan apa? Ini Pak Menteri. Limanya Polri sama ada gubernurnya Jakarta ya.
Shopee Tokbat yang orang shopnya juga ada namanya First of Jogja. Mau yang mana yang? Hijau. Dari semester kemarin rasanya. Orang tugas itu tuh anakku ambil buah mie kan. Tiketnya saya disiapkan nanti. Turun kiri. Jadi kita lihat ada struktur besi ini kan gempa Jogja 2006, tepat di atas kita ini dulu roboh. Terus kita renovasi dan kita lapis dengan besi supaya lebih kuat. Ya. Kita letaknya nanti di tengah saja karena kami kanan kiri pendek menyerupai dengan kubah pasir bentuknya ya. Iya. Awas kepala jadi. Nah jadi kita lorong ini dulu di bawah danau buatan dan atas ini jendela-jendela untuk ventilasinya. Mitosnya tembus pantai selatan itu tidak benar, melainkan bisa terus ke Taman Sari ataupun dermaga yang lainnya. Karena kalau pantai selatan dengan kedalaman sekian nggak bakal bisa. Nah di sini ada ruangan di mana sini menggunakan tujuh mamnya, ada berat tapi belum kiblat ya. Nah belum disempurnakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, belum geser ke kanan. Di sini rumah atau sok perempuan dan anak-anak, lantai atas laki-laki. Kenapa laki-laki di atas? Karena kalau ada serangan musuh laki-laki yang menghadapi, perempuan dan anak-anak bisa lari melalui lorong yang tertutup. Di sini tidak ada pengasaran, jadi di sini bergema. Ya itu dibikin dengan bulatan ini kan untuk bikin gema. Nah ini asal dari nama sumur gemuling di sini. Nah sumurnya itu dulu yang keluar mata airnya yang digunakan untuk ambil air wudhu di sini. 5 tangga ini sebagai simbol 5 rukun agama Islam. Dengan atap terbuka bisa digunakan untuk petunjuk arah waktu atau jam menggunakan matahari. Atas ya. Lihat bulat atas. Nah ini sudah sampai depan lagi Mas Mbaknya. Terima kasih atas kunjungan Taman Sari. Jadi mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Itu hanya saya bercanda saja. Silahkan selamat jalan. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Terima kasih atas kunjungan Taman Sari.